Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ya Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 dengan materi meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafas, husnuzon dan ukhuwah atau bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Pada ayat tersebut kita akan mengidentifikasi tajwid terlebih dahulu. Yang pertama adalah ikhwatun fa aslihu. Ikhwatun fa aslihu di sini hukum bacanya adalah ikhfa. Kenapa disebut ikhwa? Karena ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf fa atau dhammatain. Dhammatain bertemu dengan huruf fa, maka hukum bacanya adalah ikhfa. Kemudian yang kedua adalah la'allakum turhamun. La'allakum turhamun di sini hukum bacanya adalah idhar syafawi. Kenapa disebut idhar syafawi? Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ta. Mim sukun bertemu dengan huruf ta, maka disebut idhar syafawi. Baik, kemudian kita akan menerjemahkan ayat tersebut yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih atau berbeda pikiran, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10. Jadi kalau ada orang bertentangan tentang pikiran, bertentangan tentang kesalahpahaman, maka sesungguhnya seorang mukmin itu bersaudara, maka hindarilah perselisihan. Seperti itu. Jadi Islam itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan bahwa semua orang Islam itu adalah bersaudara. Tidak boleh ada perselisihan. Kemudian kita akan membahas tentang asbabun nuzul atau penyebab turunnya ayat tersebut. Dari Anas radhiyallahu an berkata, dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay. Maka Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuinya dengan menunggang keledai. Sedangkan kaum muslim berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang tandus. Ketika Nabi menemuinya, ia berkata, menjauhlah dariku, demi Allah, bau keledaimu itu menggangguku. Maka berkatalah seseorang dari kaum Ansor di antara mereka, demi Allah, sungguh keledai Rasulullah lebih baik daripada kamu. Maka seseorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay, dan ia mencelanya, sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok. Saat itu kedua kelompok itu saling memukul dengan pelepah kurma, tangan dan sandal. Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun ayat tersebut, yang artinya adalah jika dua kelompok dari kaum muslimin berperang, maka damaikan keduanya. Itu penyebab turunnya dari ayat tersebut, adanya perselisihan di antara dua kaum. Kemudian kita akan menelaah tafsiran tentang ayat tersebut. Ayat tadi menjelaskan tentang persaudaraan atau ukhuwah. Ukhuwah di sini terbagi menjadi
3 golongan. Yang pertama adalah ukhuwah al-islamiyah, yaitu adalah persatuan atau persaudaraan karena sama-sama memiliki keyakinan, yaitu agama. Memiliki agama yang sama, ukhuwah al-islamiyah. Kemudian golongan yang kedua adalah ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama satu bangsa atau satu negara. Yang membedakan adalah sukunya, agama, warna kulit, adat istiadat, dan lain sebagainya. Itu ukhuwah wataniyah. Yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yaitu adalah persaudaraan karena sama-sama sebagai sesama manusia secara universal. Meskipun berbeda ras, berbeda suku, ya bahkan berbeda negara. Ukhuwah insaniyah. Kemudian adanya ukhuwah tadi akan menjadikan kehidupan yang sangat harmonis, diliputi rasa saling mencintai, saling menjaga kedamaian, serta persatuan. Untuk memperkokoh persaudaraan ini ada beberapa hal, ada 4 hal. Yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf di sini artinya adalah saling mengenal antara umat Islam, bukan hanya penampilan fisik, namun tentang ide, gagasan, dan lain sebagainya. Jadi harus saling mengenal. Kemudian yang kedua adalah tafahum. Dengan saling mengenal antara sesama umat Islam, maka akan timbul sikap untuk berusaha memahaminya. Itu tafahum, memahami. Yang ketiga adalah ta'awun. Setelah saling memahami itu terjalin, maka akan timbul sikap ta'awun atau saling menolong. Dan yang keempat adalah tafakul. Jika setiap sikap tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka akan timbul sikap senasib dan sepenanggungan seperti yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansor di Madinah terhadap sahabat kaum Muhajirin di Makkah. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah hikmah dari persaudaraan atau ukhuwah. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap saling memahami dan saling pengertian di antara sesama, untuk menumbuhkan sikap saling tolong menolong. Yaitu untuk menumbuhkan umat manusia itu adanya sikap saling menolong. In tansurullaha yansurkum. Jadi kalau kita menolong agamanya Allah, kita menolong ciptaannya Allah, maka Allah pun juga akan menolong kita. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan sikap saling tolong menolong. Sama. Yang ketiga adalah menumbuhkan sikap saling menghormati dan saling menghargai. Ini untuk melahirkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi yang muda harus menghormati yang tua pun juga harus menyayangi yang muda. Jadi adil. Kemudian yang keempat adalah menimbulkan tenggang rasa dan tidak menzolimi antara sesama. Dilarang untuk menzolimi di antara sesama, harus berbuat adil. Yang kelima, tercipta dan terjalinnya solidaritas yang kuat antara sesama muslim. Terjalin solidaritas, terjalin ukhuwah, terjalin sikap saling tolong menolong. Itu sangat penting. Kita tidak bisa hidup di dunia ini hanya sendirian, pasti membutuhkan orang lain. Maka dari itu Allah pun menciptakan seluruh makhluknya itu pasti berpasang-pasangan. Jadi tidak mungkin kita akan bisa untuk hidup sendiri. Dan yang keenam adalah terbentuknya kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat. Terbentuknya kerukunan, terbentuknya masyarakat atau situasi yang aman, ya, itu yang terpenting dalam adanya ukhuwah. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan masyarakat yang lingkungan yang aman,
Ya, saling memahami, saling menolong itu akan indah. Ya, bagaikan indahnya di surga. Keindahannya kal jannah, seperti surga. Baik, untuk pembahasan kita kali ini sampai di situ dulu. Selanjutnya nanti akan kita bahas untuk bab-bab selanjutnya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.